Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Bertemu lagi dengan Ibu Yulia Arisanti. Di sini Bu Lia membuat video pembelajaran untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya untuk kelas 4 di kurikulum Merdeka. Nah, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa sebelum belajar. Ayo, mari kita berdoa bersama, diawali dengan ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk pelajaran kali ini kita akan belajar Asmaul Husna. Ya, di sekolah kita sudah biasa membiasakan membaca Asmaul Husna setiap pagi sebelum memulai pelajaran. Dan pastinya nanti karena terbiasa, kalian secara tidak langsung akan hafal dengan sendirinya. Sekarang Bu Lia mau tanya, siapakah dari kalian yang apabila berdoa menyebutkan salah satu dari Asmaul Husna? Ada tidak? Bu Lia terangkan ya, kenapa kita harus menyebutkan salah satu dari Asmaul Husna dalam kita berdoa, karena disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 bahwasanya Allah berfirman yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Ya, dalam berdoa kita harus ada suratul Fatihah, sholawat Nabi, dan disertai dengan salah satu Asmaul Husna atau beberapa nama-nama Allah yang terbaik. Lalu kita baru memohon kepada Allah apa yang doa kita inginkan, dan biasanya ditutup dengan doa dunia akhirat yang Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Kuliah akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini supaya kita dalam belajar mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami Asmaul Husna beserta artinya. Kemudian, menyebutkan jumlah Asmaul Husna, meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Semoga tujuan pembelajarannya setelah selesai kita belajar tercapai. Amin. Nah, kita belajar Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari dua kata, yaitu Al-Asma yang memiliki arti nama-nama dan Al-Husna yang memiliki arti yang paling baik atau paling bagus. Jadi dapat kita simpulkan pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Yang akan kita pelajari Asmaul Husna pada bab ini adalah yang pertama, nomor 1, kita akan belajar tentang nama-nama Allah yang baik. Yang nomor 1, Al-Malik. Al-Malik artinya Allah yang Maha Raja. Kemudian yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz adalah artinya Allah yang Maha Perkasa. Nomor 3, Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah yang Maha Suci.
Nomor 4, Assalam artinya Allah yang maha pemberi keselamatan atau Allah maha sejahtera. Nomor 5, Al-Mu'min, Allah yang maha pemberi keamanan. Nah, kita akan belajar cara meneladani Asmaul Husna. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik tadi artinya Allah yang Maha Raja. Cara meneladaninya, yang pertama, menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Kemudian, berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada hakim. Hakim itu adalah ketua kelas. Hakim terpilih menjadi ketua kelas. Dengan meneladani Asmaul Husna Al-Malik, maka hakim harus menjadi pemimpin yang baik untuk teman-temannya, serta senantiasa mengutamakan kepentingan teman-teman sekelasnya. Ya, seperti Mas Habibie ya, misalnya jadi ketua kelas, maka harus mencontoh, meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Berikutnya, kita akan belajar cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa. Bagaimana cara meneladaninya? Yang pertama, pantang menyerah dan tidak putus asa, selalu optimis ya. Kemudian kuat dan tabah dalam menghadapi ujian. Selanjutnya, tangguh dalam menghadapi segala permasalahan, melatih diri agar memiliki mental yang kuat, dan tidak gentar menghadapi kezaliman. Di sini, Kuliah buat gambar, perhatikan gambar ini. Ya, ini ada Aldi sedang dibully oleh teman-temannya, kemudian di sini ada Afif yang melihat. Afif melihat Aldi sedang dibully oleh teman-temannya. Dengan meneladani Asmaul Husna Al-Aziz, maka Afif harus berani membantu Aldi yang sedang dibully teman-temannya tadi ya di sini ya. Dengan begitu Afif berani melawan kezaliman dan Aldi harus lebih berani menguatkan mental dalam menghadapi teman-temannya yang membulinya. Aldi juga harus bersabar dan tidak boleh berkecil hati nih ya. Jadi kalian kalau melihat temannya sedang dibully temannya, kalian harus membelanya. Nah, selanjutnya cara meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Di sini ada gambarnya ya. Dilihat ya. Yang pertama menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Menjaga kebersihan diri bisa mandi, harus bersih pakai sabun, gosok gigi, pakai sampo ya. Menjaga kebersihan lingkungan. Gotong royong membersihkan lingkungan ya. Ini gambarnya. Kemudian menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati seperti iri hati. Ini misalnya Ani dan Andi itu bersahabat, tetapi Ani itu mendapatkan peringkat 1 di kelas. Dan Andi itu tidak boleh iri dan harus mengucapkan selamat kepada Ani dan mencontoh semangat belajarnya Ani supaya sama-sama menjadi anak yang pintar. Itu seperti itu ya. Kemudian cara meneladani Asmaul Husna Al-Qudus, menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain. Harus dijaga sikap kita, omongan kita supaya tidak menyakiti perasaan orang lain atau teman kita. Berikutnya, cara meneladani Asmaul Husna Assalam. Ya, yang pertama, melarai teman yang berselisih, selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman-teman, keluarga, dan orang lain, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Ya, apabila kalian melihat teman kalian yang sedang berkelahi, kalian harus melarainya, ya.
Tidak boleh malah disurak-surak, tapi harus memisahkan keduanya. Kemudian kalau bisa dinasehati. Kemudian selalu menciptakan suasana damai dan rukun bersama teman, keluarga, dan orang lain. Jadi orang yang di dekat kita merasa damai, aman, ya, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Apabila ada teman kalian yang kesusahan atau terkena musibah atau lagi sakit, maka kita harus membantunya atau menjenguknya. Ya, paham ya di sini ya cara meneladani Asmaul Husna Assalam. Ya, selanjutnya cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Yang pertama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja, tidak mengganggu orang lain, dan ikut menjaga keamanan lingkungan seperti mengadakan siskampling. Boleh contohkan ya, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, berarti kalian harus rajin ibadah sholat, mengaji, berdoa, ya, itu merupakan cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Tidak mengganggu orang lain, tidak usil, tidak nakal. Ya, itu juga menerapkan Asmaul Husna Al-Mu'min. Berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja. Ya, jadi orang yang di dekat kamu itu merasa aman. Kemudian ikut menjaga keamanan lingkungan seperti mengadakan siskampling. Kalau kalian anak-anak ya tugasnya di sini menjaga keamanan lingkungan sekolah ya. Jadi kalau ada anak yang nakal, kalian tadi bisa melarai dikaitkan dengan cara meneladani Asmaul Husna yang tadi sudah kita pelajari. Ya, demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus rajin belajar. Untuk itu, Bulia ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.